Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di seri pembuatan aplikasi di JustApp. Terima kasih sudah bersedia mengikuti video ini dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai saat ini. Nah, di sini kita akan mencoba membuat aplikasi yang paling sederhana, yaitu web view, di mana kebutuhan yang perlu disiapkan adalah kita harus memiliki websitenya dulu. Sebagai contoh, di sini nanti saya akan membuat sebuah aplikasi dari portal berita di Papua Barat. Ini contoh saja. Di sini ini portal beritanya yang paling sederhana dulu. Kemudian fitur yang akan kita buat adalah sesuai dengan menu yang ada di dalam sini. Kemudian kita akses JustApp. Mungkin ada baiknya teman-teman sebelum merancang ini, teman-teman bisa siapkan mind mappingnya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi versi gratis Xmind 7 misalnya. Bisa coret-coret di sini dulu ide-ide aplikasinya apa saja yang akan dimuat di dalam aplikasi. Teman-teman bisa buat, misalnya ada Tabura Post, kemudian ini judulnya, kemudian nanti ada dibuat submenu, namanya misalnya home, kemudian apalagi dari sini ada berita, kemudian tambahkan lagi subtopiknya, misalnya kontak. Ini bisa kita geser ke sebelah sini. Kemudian apalagi yang perlu, mungkin alamat seperti ini. Konsep dasarnya saja, kerangka paling sederhana yang kita buat. Jadi nanti di dalam aplikasi itu kita akan buat menu home, menu berita, kontak, dan alamat. Nah, masing-masing dari ini kita akan gunakan masing-masing URL dari alamat portal berita ini. Ini home-nya kita ambil home, langsung taburapost.com. Kemudian nanti ada alamat dari portal berita ini, bisa kita tambahkan juga URL-nya. Selanjutnya kita bisa login di JustApp. Kemudian kita create nama aplikasinya, misalnya tadi Tabura Post. Oke, ini sudah ada Tabura Post. Langsung create. Kemudian pilih jenis member di pilihan ini. Kemudian kita kembali dengan klik here. Nah, ini kita sudah buat judul aplikasinya Tabura Post. Selanjutnya kita klik manage. Nah, dalam contoh ini saya akan menggunakan blank template dengan jenis layout yang saya gunakan adalah layout 1. Kita bisa pilih. Kemudian di beberapa settingan ini kita akan khusus untuk modul link, visible from all page ini tidak bisa diterapkan. Misalnya seperti di video sebelumnya saya jelaskan, visible from all page ini digunakan untuk menampilkan isi dari menu yang ada di bagian bawah sini secara langsung. Jadi tanpa perlu diklik di menunya, isinya baru akan ditampilkan. Jadi ketika satu modul diarahkan atau disimpan di posisi pertama, maka isinya akan langsung ditampilkan. Tapi khusus untuk link, meskipun visible from all page-nya dicentang, itu tidak akan berdampak. Oke, selanjutnya teman-teman masuk ke fitur, bisa cek di color dulu untuk menentukan warna dasarnya itu. Nah, warnanya nanti apa? Warna backgroundnya.
bisa kita set putih, teksnya hitam. Kemudian homepage-nya juga kita bisa kasih putih, teksnya hitam, kemudian gambarnya juga hitam, dan headernya bisa kita kasih putih juga, terus teksnya warna hitam. Itu saja untuk warna. Kemudian selanjutnya kita masuk ke fitur. Nah, di fitur ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan menggunakan modul link. Ini berlaku di semua jenis member, jadi mulai dari student sampai unlimited itu ada link. Kalau yang paket gold ke atas itu ada salah satu fitur namanya Mega iframe yang fungsinya hampir mirip dengan link, tetapi tampilannya berbeda. Karena ini untuk umum, jadi saya akan menggunakan modul link. Setelah itu seperti ini tampilan ketika diklik. Jadi kita pilih dulu di link, kemudian nanti diisi. Di sini namanya apa tadi? Yang pertama itu home, sesuai dengan konsep aplikasi kita. Itu ada home. Kemudian kita bisa ubah namanya, ubah gambarnya. Kalau teman-teman sudah ada gambar, silakan tambahkan gambar. Di sini dalam contoh ini saya sudah sediakan gambar yang saya download dari sini, dari flat icon. Jadi teman-teman silakan cari misalnya icon-icon yang teman-teman butuhkan di sini. Bisa home, ada banyak sekali. Silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan. Karena saya sudah punya, saya sudah download, jadi saya tinggal pilih saja. Yang pertama itu tadi home, kita pilih ikonnya, kita open, kita OK. Nah seperti ini nanti munculnya, kita pilih saja yang ini ikonnya. Kemudian kita masukkan URL dari website atau portal berita kita yang tadi itu, misalnya saya sudah tutup. Misalnya kita buka di new tab, Tabura Post. Oke, yang kita mau ambil di sini adalah menu home, URL dari menu home. URL dari menu home itu adanya di taburapost.com. Silahkan di copy, kemudian kita balik ke aplikasi, kita paste di sini. Ingat, semua aset yang disimpan di dalam JustApp itu harus disediakan dengan menggunakan protokol HTTPS yang secure. Oke, pastikan alamat web teman-teman sudah ada SSL-nya sehingga ini bisa HTTPS. Kemudian di sini di browser choice-nya ini kita bisa set in-app browser, artinya kita buka alamat ini nanti di dalam app. Kemudian ada custom tab sama external app yang bisa kita tentukan untuk membuka URL ini menggunakan browser bawaan Android kita atau smartphone kita. Settingan lainnya, saya tidak mau menampilkan URL location, jadi saya uncheck di sini. Kemudian yang kedua, saya tidak mau menggunakan navigation bar, di sini. Itu saja. Setelah itu di save. Oke, ini home sudah selesai. Kita bisa refresh, kita bisa cek hasilnya. Nah, ini sudah muncul home. Nah, nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Ingat, seperti penjelasan saya sebelumnya, tidak bisa ditampilkan di halaman depan atau isinya tidak bisa ditampilkan meskipun di settingan desain tadi kita sudah centang visible from all page. Ini berlaku hanya untuk beberapa modul saja. Nah, khusus untuk link, kontak itu tidak bisa ditampilkan di halaman awal. Nah, solusinya buat teman-teman mungkin bisa gunakan layout atau template yang menunya, misalnya di sini saya akan ubah yang menunya ditampilkan di depan, misalnya yang ini. Kemudian
Ini seperti ini nanti hasilnya. Kemudian display the homepage slidernya ini kita bisa tampilkan untuk menampilkan slider di bagian atas menu di sebelah sini nanti. Kemudian kita save. Nah, kalau ini di save, di bagian bawah pilihan layout sama template ini ada pilihan slider option. Kita bisa centang loop over image. Ini maksudnya kalau gambarnya, misalnya kita sediakan 3 buah gambar, syaratnya putar gambar pertama, ganti kedua, gambar ketiga. Nah, loop over image ini artinya kalau sudah sampai di gambar ketiga, dia otomatis balik ke gambar pertama. Jadi dia dia terus berganti dari gambar pertama sampai terakhir ke pertama, seperti itu. Jadi kita mesti centang yang di sini. Kalau ini tidak dicentang, berarti nanti slide-nya ketika gambar terakhir dia akan berhenti. Kemudian slideshow duration-nya. Jadi teman-teman bisa tentukan lama perpindahan slide-nya. Di sini saya akan menggunakan 2 second. Top position-nya itu batas tepi atas gambar yang akan kita. Jadi di sini ada jarak. Kemudian ada gambar di sebelah sini. Jadi kita kasih jarak, bisa saya biasanya menggunakan 2%. Kemudian image opacity-nya ini jadi kejelasan gambar, transparansi gambar. Semakin besar nilainya, semakin jelas gambarnya. Semakin kecil maka semakin buram. Kemudian image height-nya, tinggi gambarnya, tingginya sekitaran, bisa di set sampai 100, bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Setiap gambar yang ditambahkan setelah ini di setting. Jadi alangkah baiknya ini kita setting dulu modelnya, kemudian kita tambahkan gambar. Misalnya dalam contoh ini saya menggunakan sembarang gambar sebagai contoh. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya. Jadi tampilan dari slidernya seperti ini. Kalau kita edit image height-nya, maka gambar yang baru kita tambahkan tadi itu akan hilang karena tingginya sudah tidak sesuai dengan yang. Misalnya saya kasih 35%. Nah, akan muncul pop-up di sini. If you decide to change the slider size, all image will be dropped. Are you sure? Jadi intinya ketika kita mengubah tinggi ini, semua gambar yang ada di sini itu akan terhapus. Kita pilih OK. Kita bisa tambahkan 35. Kita bisa OK, tinggi. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini pilihnya satu-satu, tidak bisa semua. Jadi teman-teman pilihnya lumayan lama di sini. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tambah 3 gambar saja sebagai contoh. Seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita sudah punya 3 slider. Ini sudah berputar-putar ini. Kemudian gambarnya juga kita bisa ganti. Karena di sini saya belum siapkan gambar. Jadi teman-teman silakan sesuaikan saja. Tinggal dipilih gambarnya. Selanjutnya kita kembali ke fitur. Kemudian kita tambahkan lagi link. Nah, di link ini kita tadi konsepnya itu setelah home berita. Nah, setelah home ada berita. Kita bisa pilih juga ikonnya. Saya sudah sediakan, tinggal saya pilih. Kita pilih, kemudian URL-nya kita bisa ambil dari sini. Saya akan gunakan yang Popo Barat ini sebagai beritanya, link beritanya. Kita paste, sama settingannya in-app browser. Kemudian ini dua ini dicentang. Oke, kemudian kita tambahkan lagi fitur atau modul link.
kita sesuaikan lagi namanya tadi apa, alamat, kontak. Kemudian kita tambahkan di kontak. Oke, kita pilih, kemudian kita set kontaknya menggunakan, misalnya saya di sini, misalnya saya menggunakan alamat redaksinya ini. Nah, seperti ini di alamat saya menggunakan redaksi. Teman-teman silakan sesuaikan, sama juga save, kemudian tambahkan lagi yang link. Kita tambahkan apa tadi, alamat, kita tambahkan gambar. Oke, kita tambahkan lagi, ini bisa kita ambil saja sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kadar contoh saja saya buat, kita pastekan di sini, kemudian sama juga kita save. Kita bisa change di sini untuk melihat perubahannya. Nah, seperti ini. Ini model tampilannya. Kita bisa set tulisannya yang home ini menjadi warna putih, bisa kita ubah di color, di home-page-nya ini warna putih, teksnya warna putih seperti ini sudah. Kemudian, nah kalau kita lihat tampilan di sini agak kurang bagus. Kalau bisa agak menunya sesuai dengan apa yang di atas, di bawah ini tinggal tambah 2. Kita bisa tambahkan lagi, misalnya hari ini kita tambahkan ikonnya, bisa sembarang icon teman-teman sediakan, misalnya yang ini. Oke, kemudian di sini tambahkan, kemudian kita tambahkan URL-nya. Saya akan ambil yang Manokwari punya, silakan diambil, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ini sebagai contoh, jadi saya tidak terlalu perhatikan ketepatan judul menu dengan isinya. Teman-teman sesuaikan saja. Kemudian kita save. Nah, di sini ini kan alamat, biasanya alamat di paling terakhir. Untuk memindahkan posisi dari semua menu ini, teman-teman bisa klik di tanda ini, tahan, kemudian geser. Hanya semudah ini mengubah posisi. Kalau dirasa menunya tidak bagus, bisa di delete dengan menekan persis di tanda X ini, di huruf X. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan lagi, ini kita membuat 6. Kemudian sama juga misalnya headline, headline kita bisa tambahkan lagi ikonnya, terserah teman-teman, sesuaikan saja. Kita oke, kita tambahkan lagi, misalnya saya pakai yang pegap, teman-teman sesuaikan di centang 2 ini. Setelah itu kita save, kita change. Nah, seperti ini tampilannya sudah lumayan rapi. Nah, gambarnya ini juga, karena gambarnya asal-asalan ini sekadar contoh saja, teman-teman bisa sesuaikan dengan gambar sesuai dengan konsep aplikasi dari teman-teman yang teman-teman buat. Teman-teman selain itu bisa ubah tinggi gambarnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk membuat aplikasi portal berita, di bagian menu sudah selesai. Selanjutnya kita bisa cek isinya, hasilnya seperti ini nanti. Tampilan di aplikasi, yang menu ini akan berada di atas, dia agak berbeda sedikit saja perbedaannya dengan di real device. Kita bisa lihat misalnya seperti yang kemarin sudah dijelaskan, kita masuk ke menu application, kita bisa buka tab baru, kemudian kita klik di web app linknya ini adalah web view dari aplikasi kita.
aplikasi portal berita yang kita buat. Seperti ini tampilannya. Ini tampilan ukuran smartphone iPhone X. Jadi seperti ini tampilkan. Jadi hal terpenting yang perlu teman-teman pahami di sini, gunakan web portal berita yang responsif sehingga di device ukuran berapapun tampilannya tetap bagus. Kemudian masuk ke menu application. Kemudian di ikonnya bisa kita ubah juga. Misalnya di sini saya akan menggunakan, misalnya saya gunakan yang segitiga. Ini contoh. Ini tabura ikonnya tidak seperti ini. Kemudian back buttonnya saya bisa pilih yang ini. Android Push Notification-nya kita bisa pilih icon yang berwarna putih. Misalnya saya gunakan icon yang berwarna putih. Ini icon warna putih. Oke. Nah seperti ini nanti di tampilannya. Kemudian icon warnanya saya bisa tampilkan yang hitam. Oke, seperti ini agak kurang bagus ya. Teman-teman sesuaikan saja dengan tampilannya. Kemudian background ini yang biru ini teman-teman bisa ubah. Misalnya warna agak merah-merah gitu. Oke. Nah, ini bagus. Ini bagus. Kemudian kita save. Teman-teman bisa ubah splash screen-nya. Misalnya di sini saya punya sebuah gambar. Sepertinya sih nggak ada sih punya. Oh ya. Oke. Ini splash screen-nya sudah masuk. Kemudian kita masuk ke publication. Ini langkah terakhir dari pembuatan aplikasi ini. Namanya, kemudian kita bisa ubah ini jadi apa namanya, tabura post.yos misalnya. Sama juga di bawah kita ubah tabura post.android misalnya. Ini kita save. Kemudian monetize-nya ini tidak perlu karena saya tidak punya iklan. Saya bisa taruh tanda hashtag saja. Kemudian di save. Kemudian teman-teman bisa download source-nya. Karena saya tidak perlu download source, saya mau langsung APK release, saya akan langsung rilis saja di generate app. Tapi sebelum generate, ada poin penting kemarin yang sudah saya jelaskan. Saya akan gunakan screen orientation yang portrait. Saya tidak mau gunakan yang lain. Saya mau yang portrait saja. Kemudian kita save. Ini button save-nya tertutup. Kemudian itu saja. Kita balik ke publication. Selanjutnya kita bisa generate. Nah, proses generate-nya ini kurang lebih 5 menit. Nanti ada pemberitahuan via email, atau kalau selama 5 menit, sekitaran 5 menit ini sudah tunggu, kita bisa refresh page-nya, memunculkan button download latest app di sini. Biasanya ada muncul button di sini nanti yang bisa kita gunakan untuk download app. Kita tunggu dulu sekitar 5 menit. Oke, sudah ada pemberitahuan melalui email. Sekarang kita bisa refresh page. Nah, ini sudah muncul download latest. Kita bisa download sekarang aplikasinya. Ini kita berpost 1392 rilis APK. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa tes aplikasinya. Kita bisa view. Saya biasanya untuk tes aplikasi ini menggunakan Nox. Wow, besar ya, besar kali. Nanti saja. Kemudian saya drag aplikasinya ke dalam Nox. Ini sudah selesai. Tabura post sudah muncul. Kita bisa buka. Nah, ini tampilannya, splash screen yang tadi seperti ini. Nah, seperti ini aplikasi kita. Kita bisa lihat isinya. Ingat, kecepatan loadnya itu tergantung juga dengan web kita. Jadi kalau speednya bagus, maka kencang juga masuknya. Tapi kalau kurang bagus, ya silakan diperbaiki kecepatannya. Ini sudah bisa. Lain juga sama, sudah bisa semua. Selamat. Oke, jadi seperti itu tampilan aplikasi kita.
Oke, seperti itu untuk WebView, aplikasi WebView yang paling sederhana. Silakan teman-teman terapkan di aplikasi teman-teman sendiri sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Oke, itu saja, sampai ketemu di video selanjutnya.